Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para ibu-ibu semua, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan sedikit profil dari kami. Kami dari MIAS Peduli Umat. MIAS itu singkatan dari Masjid Imam Asy-Syafi'i. Jadi lembaga dakwah sosial yang bergerak di bidang kesosialan. Kami berlokasi di Kampung Panggang, ya, di Pakupatan. Tempat Ustadz Maksudi juga mengajar di sana. Ya. Adapun hari pagi ini kami diberikan amanah dari salah satu donatur kami untuk membagikan zakat mal, ya. Zakat mal beliau yang dititipkan kepada kami dari total paket sembako kurang lebih ada 1000 paket, ya. Oke, sudah selesai pakai maskernya Ibu. Oke, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu-ibu. Sedikit profil dari kami, gitu ya. Pada pagi hari ini kami diberi amanah untuk menyalurkan zakat mal dari salah satu donatur kami. Dari total 1000 paket yang diamanahkan pada kami, insya Allah kami akan bagikan sebagiannya di lokasi Ustadz Maksudi, ya, kurang lebih sekitar 160 paket, beserta ada juga dalam bentuk uang. Ya. Mungkin tidak seberapa isi paketnya Bapak Ibu akan terima nanti, ya. Harapan kami ini bisa menjadi kebahagiaan di tengah kesulitan yang sama-sama kita ketahui saat ini sedang melanda negeri kita. Ya, mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi Covid ini, tidak ada lagi varian-varian baru seperti Omikron yang ada di media. Amin. Dan semoga menjadikan Bapak Ibu menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti bisa Allah tambahkan lagi rezeki Bapak Ibu mungkin dari jalur yang lain juga, ya. Itu profil singkat dari kami. Jadi kami lembaga dakwah sosial di bawah naungan Yayasan Masjid Imam Asy-Syafi'i, ya, yang ada di Kampung Panggang. Kemudian pesan dari kami, ya, dari MPU, kami mohon nanti ketika Bapak Ibu terima paket ini, mohon didoakan juga kepada donatur yang menyalurkan zakat malnya, untuk mudah-mudahan Allah lapangkan lagi rezekinya, Allah berkahi lagi rezekinya, sehingga ke depan bisa terus berlangsung kegiatan seperti ini, ya, dan bisa lebih banyak lagi yang bisa kita bantu, gitu ya. Saat ini kami baru bisa membantu 160 paket, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak lagi. Tidak lama sambutan dari kami. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Maksudi. Semoga menjadikan hati kita lebih adem lagi, ya. Selain nanti kita mendapatkan bingkisan secara fisik, mudah-mudahan pulang dari sini juga hati menjadi lebih adem, lebih enak, ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan,
Wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Wa qala ta'ala aidha innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Al-ayah. Maring para ibu-ibu, para bapak-bapak sedanten kang kula mulyakaken, alhamdulillah kita bersyukur mari Allah, mudah-mudahan kelawan syukur nikmat sing sampun didapat sampai saat puniki tetap dijaga syariat Allah Subhanahu wa taala lan ditambah sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa para ulama ya, ditambah rezeki ya, ditambah nikmat segala-galanya, dudu duit doang ya sing aran rezeki puniku ya. Maka lamun kita bangkit bersyukur ya, mudah-mudahan saat puniki ya termasuk syukur mari Allah Subhanahu wa taala niku bakal ditambah. Alhamdulillah ya, kita bangkit linggi sareng rubah bahasa lah ya, bukan wong serangnya boten paham. Jadi kita bisa berkumpul saat ini ya, memang aslinya ada pengajian ya di tempat ini seperti biasa hari Jumat pagi. Kemudian setelah zuhur pengajian di kampung sebelah sini ya, di Kedawung. Cuman kayaknya digabung saat ini saja pengajiannya ya, karena saya juga barangkali perlu istirahat setelah zuhur, karena zuhur hari ini saya mau ke Tangerang Jumatannya ya. Jadi ini juga gabungan ya, alhamdulillah dari beberapa majelis taklim yang saya bina, dari perwakilan dari Tirtayasa sebelah sini, Lor sebelah Idul ya, kemudian dari sini Kampung Baru, kemudian dari Kedawung ya, kemudian juga dari Karangkeletak. Jadi ini beberapa majelis taklim ini. Aslinya enggak banyak, paling 30 paling berapa gitu ya. Karena saya prioritaskan dakwah itu di tempat sendiri ya, karena memang aslinya seorang itu kalau sudah mengerti itu harus kembali ke kampung halamannya untuk memberikan apa yang sudah didapati selama belajar di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain gitu. Ya, kalau mau dakwah, kalau mau keluar sebetulnya saya itu sudah beberapa ada yang nawarin ke Bogor dan lain sebagainya, ke Jakarta gitu. Cuman saya pilih di tempat sendiri, meskipun di Serang juga masih banyak aktivitas. Maka saat ini ya, ini istilahnya pengajian akbar ini. Ya, jadi gabungan. Ya, kalau kumpul semua barangkali nggak muat ini, karena ini dibatasi ya, dibatasi dengan berbagai sebab, maka akhirnya hanya segini saja ya. Di antaranya masih kondisi pandemi juga, kemudian keterbatasan kami juga. Ini yang barangkali penting dimaklumi ya, penting dimaklumi kalau nanti ada yang tidak kebagian ya, atau tidak dipanggil ya, nggak dapat jam, ini mohon dimaklumi ya, keterbatasan kami ini. Mudah-mudahan ke depan ya, ke depan setelah tahu barangkali keadaan di sini, teman-teman dari Serang, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki ya kita semuanya dan meluruskan langkah kita semuanya lillahi taala ya. Ada setelah tahu ini ada setelah tahu ada informasi gitu, mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi gitu ya Bu ya. Nah, harapannya seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, monggo kita terbuka, kita terima insyaallah ya, kegiatan-kegiatan bisa kerjasama. Baik, itu barangkali prolog untuk kegiatan kita kali ini ya. Kemudian perlu diketahui juga sedikit barangkali pengajiannya gitu ya, untuk menghemat waktu yang ada, tentang zakat. Ini penting sekali nih kita mengerti, jangan-jangan di sini juga ada yang wajib zakat ini
Jangan-jangan ya, tapi nggak mau mengeluarkan zakat, pengennya nerima zakat saja gitu. Nah, ini ya. Kalau ditanya pengen tangan bawah apa pengen tangan bawah, atas apa bawah? Wih, pengennya atas katanya Pak. Pengennya memberi ya, pengennya memberi lebih mulia ya. Iya, pengen jadi orang kaya, pandai bersyukur, apa orang miskin, rajin sabar. Hah? Pengen mana? Dua-duanya itu gimana itu? Kalau saya pengennya kaya, bersyukur kalau disuruh milih tuh. Tapi kata sebagian ulama yang menentang, masuk surganya lama tuh. Nanti ditanya dengan banyak pertanyaan. Setiap hasil yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini yakin ini akidah. Ya, yang harus kita pegang bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang kita miliki semuanya adalah titipan, semuanya akan kepada Allah, milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu sedanten kang kula mulyakaken, zakat puniku ya, secara bahasa annama waziyadah, tumbuh dan bertambah. Artinya kalau orang menunaikan zakat, jangan khawatir hartanya berkurang. Dari definisi, dari arti tadi, tambah, tumbuh hartanya, nikmatnya. Orang Islam harus yakin dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, karena itulah sumber keyakinan kita. Quran lan hadis. Lamun jere Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah termasuk zakat ini justru akan bertambah, bisa 700 kali lipat itu. Jadi kalau sedekah atau mengeluarkan harta di jalan Allah 1 juta bisa jadi 700 juta, bisa jadi itu. Dan yang perlu diingat, ayat terakhir, kalimat dari ayat tadi yang terakhir, wallahu wasi'un alim. Setiap ayat, kalau kita ngerti ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan tentang laki-laki, misalkan dia punya hak talak, kalau istri punya hak rujuk. Suami meskipun punya kuasa, dia rajanya di dalam rumah tangga, tapi diingatkan oleh Allah, Aliyun Kabir, kata Allah. Allah itu maha tinggi, Allah maha besar. Meskipun suami ini tinggi kedudukannya, besar kedudukannya dalam rumah tangga, tapi hati-hati, ada Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Selalu seperti itu, diingatkan itu sebetulnya. Ini juga tadi ada balasan-balasan luar biasa, tapi ingat-ingat di akhir ayat tadi, Allah wasi', maha luas, artinya membalas seberapa saja Allah mampu untuk orang yang sedekah dengan betul-betul itu. Alim, tapi ingat, alim, Allah maha tahu siapa yang harus dibalas dengan balasan besar, siapa yang tidak perlu dibalas karena niatnya tidak ikhlas. Akan rugi itu ya, rugi. Jadi ingat, yang perlu saya sampaikan saat ini, zakat pengertiannya tadi secara bahasa itu bisa menumbuh kembangkan harta, bisa menambah harta. Secara tegas Rasul mengatakan, mana qasamalun min sedekah. Harta tidak akan berkurang gara-gara disedekahkan. Dan sedekah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat.
Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah atau zakatul fitri. Ya, sebagian ulama ada dua, enggak usah diperselisihkan. Ini zakatul fitrah itu enggak ada katanya, ada zakatul fitri katanya. Ini kurang ngopi nih. Ya, hal-hal yang semacam itu tidak perlu diperselisihkan. Ya, usulus salasah, salah satu usul diperselisihkan, kurang ngopi itu. Kurang jalan-jalan. Padahal dalam nuskhahnya pun manuskripnya memang ada dua. Ya, jadi kita alhamdulillah ada warga ini di sini, kita berusaha menyatukan. Kita dakwah kemana-mana. Ya mohon maaf dari jamaah Muhammadiyah kita ikut bersama rangkul, dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya ya NU, kita rangkul semuanya. Meskipun saya sedikit cerita ya di awal-awal sempat merasakan himpitan, desakan ataupun dari sebagian barangkali orang yang tidak suka, itu saya rasakan di awal-awal dakwah saya di sini. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, ya saat ini alhamdulillah bertambah banyak ya di mana-mana. Alhamdulillah saya dari ujung Tirtayasa, Kali Ciujung itu sampai ujung Pontang saya pengajian ada alhamdulillah. Sampai mepet ke Kecamatan Ponta, mepet Kecamatan Tanara kalau di sininya di Pontang Legon, ya Pontang Legon. Kemudian ujung sana juga pernah ada di Lontar itu. Jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah semakin banyak ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersabar dan bersyukur, insya Allah ya nikmat yang sudah dapat akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya secara istilah yang namanya zakat nih. Ini yang barangkali perlu dijelaskan ya, penting pada kesempatan kali ini, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu. Jadi mengeluarkan harta itu dapat pahala karena ibadah. Kemudian hartanya harta tertentu. Harta yang dizakat itu apa sih? Nah, ini di pengajian-pengajian barangkali ada yang tahu, Bu. Harta apa ini? Harta apa yang wajib dizakati? Hah? Emas. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Hah? Dagang. Apa lagi? Hah? Profesi. Nah, ini maksud saya yang ingin saya tambahkan. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Kalau dulu yang ada itu dari peternakan, kambing, sapi, kerbau, onta. Dari pertanian, jagung, beras, kurma, dan lain sebagainya, pertanian. Dari barang tambang, termasuk emas, perak, perdagangan. Ini perdagangan ini luas ini. Dagangnya dagang apa? Dagang tanah. Wih, dagang tanah ini nggak kelihatan ini. Ya, bos kapling, meskipun belum laku, karena niatnya dagang, bertahun-tahun gak laku, niatnya dagang, harus zakatnya dikeluarkan setiap tahun itu. Ya, ada bos kapling sini. Ya, kalau ada. Jadi paling luas ini, dagangan ini luas, dagang apapun ini. Ya, tentu saja ada syarat dan ketentuannya dijelaskan oleh para ulama. Yang baru profesi nih. Ya, profesi karyawan, ya, kemudian dokter atau apa lah profesinya, PNS. Makanya PNS itu setahu saya itu setiap bulannya itu udah diambil tuh gajinya, zakatnya itu. Memang di sini ada perbedaan pendapat untuk masail yang di dalamnya nanti. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa zakat ini meliputi banyak bidang. Yang intinya zakat itu adalah ibadah dengan mengeluarkan harta. Manfaatnya banyak, dalilnya banyak, hukumnya jelas, ancamannya berat. Wih, ancamannya berat ini. Ancamannya nih. Ya, ancamannya nih. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Allah mengatakan neraka wel
Atau well di sini diartikan halakah, kebinasaan, kehancuran untuk orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Wah, disebut orang musyrik, orang yang tidak menunaikan zakat, disifati dengan sifat syirik. Karena boleh jadi orang yang tidak menunaikan zakat itu menduakan Tuhan, menduakan Allah dengan harta, mempertuhankan harta. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka budak dinar, budak dirham. Artinya dinar dirham kalau di kita rupiah atau dolar atau real, ya. Nah, diperbudak dengan rupiah, diperbudak dengan real, ya. Ini celaka ini. Kemudian dan sampai mempertuhankan, waduh, bisa disebut orang musyrik itu. Ngeri itu ya. Kalau orang musyrik bahaya. Kalau sudah masuk kategori syirik besar, waduh, di neraka selama-lamanya. Kalau syirik besar. Iya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tidak diampuni dosanya itu. Kalau terjerumus dalam dosa syirik besar, sampai mati, ya di neraka tidak keluar-keluar itu. Nauzubillahi min. Kemudian dalil lain juga ini, ya, saya takut-takutin dengan ya ayat-ayat aja. Meskipun sekarang barangkali masih biasa-biasa, belum jadi orang kaya, siapa tahu tahun depan gitu. Wih, amin ya. Mau jadi orang kaya, tapi yang bersyukur ya, rajin bersyukur gitu. Sementara ini sabar saja dulu gitu. Iya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina la yu'tuna zakah." Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum, bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah, jangan mengira orang yang bakhil dengan hartanya di bawah baju, lipatan baju atau di bawah bantal, disimpan-simpan melulu atau di celengan, di rumahnya ada, di banknya ada, hartanya banyak, disimpan-simpan, dihitung-hitung, khawatir berkurang. Ya. Sifat manusia itu. Iya, bakhil. Tapi manusia-manusia yang rajin ngaji, yang mengerti dan takut ancaman Allah akan menunaikan haknya, kewajibannya. Tapi orang yang seperti ini dihitung-hitung, disimpan, dijaga, bakhil. Ini jangan mengira itu kebaikan untuk dia, kata Allah. Jangan anggap itu kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Itu sebetulnya keburukan untuk dia itu. Yang simpen-nyimpen harta banyak, tidak ditunaikan haknya, zakatnya, itu kata Allah syarrul lahum. Petaka. Hidup di dunia tidak berkah. Nanti di akhirat kata Allah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat harta yang ada yang dia punya akan dililitkan kepada orang tersebut. Bagaimana melilitnya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan melilitnya itu gini nih. Muttilalahu syuja'an aqra. Akan diwujudkan harta itu menjadi ular syuja'ul aqra. Ibu-ibu tahu nggak syuja'ul aqra? Kalau yang suka baca itu syairan orang Jawa itu ya, mayit nangis ngejerit sing nulungi. Wih, pada kawang ya. Iku dari kitab Al-Qurtubi, karangan Imam Al-Qurtubi, sing duwe tafsir Al-Qurtubi, kitab besar madzhab Maliki tapi di madzhab Syafi'i. Ya. Iku nyeritakan tentang uang ning kubur. Uang engkau ning akhirat disiksa, diantar siksaan yang ngayah macam-macam. Banyak bermacam-macam model siksaan tergantung kelakuan hidup di dunia. Dosa tidak menutup aurat ada. Dosa jalan dengan laki-laki yang bukan mahram ada. Dosa mencuri ada.
dosa ngomongin orang, gibah, ada ancamannya tersendiri. Banyak macam-macam. Nanti kalau di dunianya macam-macam dosanya, kesalahannya, siksaannya macam-macam sesuai. Bahkan lebih parah nih, ingat-ingat nih, sekarang ini dunia masa milenial, masa apa ya? Modern, yang main Facebook, main WA, WhatsApp dan lain sebagainya, medsos saat ini, hati-hati. Orangnya mati banyak, sudah mati orangnya, tapi foto tidak menutup aurat, foto dengan laki-laki yang bukan mahram, foto tulisan-tulisan kata-kata yang tidak baik. Hati-hati itu kata sebagian ulama bisa menjadi dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, pahala yang berjalan tidak berhenti-berhenti, mengalir terus. Ada dosa orangnya sudah mati, tapi dosanya apa? Na'udzubillahi min awasku. Ya. Jadi balik maning kembali lagi bahwa cara melilit di dalam ayat tadi dijelaskan oleh Rasulullah, harta itu akan dililitkan kepada kita ular besar yang punya gigi taring yang ada tanduknya. Wih, ular apa ini? Aneh ini. Ular aneh ini. Ya, kalau kita paling banter melihat ular naga, tapi itu juga nggak tahu ular naga itu gimana gitu ya. Pernah ular naga? Kalau di Indonesia ada naga 9. Ular naga, ya kayak gitulah kira-kiranya gitu. Tapi ini kata Rasulullah, sujaan akra, ada tanduknya, ada gigi taringnya, itu melilit, itu hartanya dililitkan kepada orang yang bakhil, yang tidak menunaikan zakat, sampai mati, sampai hancur, remuk tubuhnya, nanti dihidupkan kembali, dililit lagi, kesakitan, menjerit-jerit, lakasing nulungi, ya, dilepas lagi, seperti itu terus, karena memang tujuannya menyiksa. Dibakar di dalam api neraka, sudah gosong, kesakitan, itu diperbaharui lagi kulitnya. Karena memang tujuannya disiksa. Begitulah terus-menerus, mengkonon terus-terusan. Jadi syairan Qurtubi kemaukah? Orang benda-benda. Karena memang tujuannya disiksa. Kalau enggak tujuan disiksa, kulit nih kena api, mati kulitnya, dicubit juga enggak kerasa, benar enggak? Mati kulitnya, tapi di neraka nanti karena memang tujuannya diadab, disiksa, sudah mati, dihidupkan lagi, diperbaharui lagi, disiksa lagi, terus kesakitan, dan seperti itu terus-terusan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, zakat itu ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta tertentu. Hartanya tadi termasuk profesi. Ya, harta hasil profesi guru PNS, ya karyawan, gajinya cukup, ya. Kemudian dokter dan lain sebagainya. Diambil dari orang tertentu, harta tertentu dari orang tertentu, orangnya memenuhi syarat, ada dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, kepemilikannya juga jelas dan lain sebagainya, sudah ada haul, seider tahun, ada nisab, li ta'ifatin makhsusatin, untuk dibagikan kepada orang tertentu. Jadi nggak sembarang orang nih, ya. Untuk saat ini ya ini bukan orang sembarangan ini. Ya, untuk orang tertentu. Jadi ibadah dengan harta tertentu dari orang tertentu untuk orang-orang tertentu. Siapa saja orang tertentu? Di dalam surat Al-Nahl Allah menjelaskan ada 8 kelompok manusia. Ya, di antaranya ya tadi sudah dibaca ayatnya ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya. Yang macam-macam yang lain-lainnya mungkin enggak ada. Di sini prioritas al fuqara wal masakin. Nah, sudah kita teliti sepengetahuan kami ya bahwa di sini kebanyakannya itu fuqara wal masakin. Serik boten Bu, diceruk fuqara masakin. Nah, saya labelin fuqara masakin nih. Masakini. Orang fakir, orang miskin ya. Memang seperti itu keadaannya ya, setahu saya.
kita diperintah untuk menghukumi secara zahir, ya hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kalau sudah ngerti mah, kalau memang merasa mampu, ya jangan menerima, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itulah pengertian zakat. Ya, manfaatnya banyak ini. Membuat seneng orang. Nih, orang dikasih seneng gak, Bu? Wih, seneng, saya juga dikasih seneng. Ya. Senang. Jadi membuat senang orang kan bagian daripada ibadah. Senyum saja kata Rasulullah ibadah. Ada orang senyum aja nggak bisa. Ketemu teman padahal masih muslim. Beda masalah apa gitu ya. Ini nggak mau senyum. Katanya mempraktekkan apa yang pernah dipraktekkan Rasulullah katanya. Ini banyak masalah di sini nih. Banyak yang salah dalam masalah ini. Ya. Jadi manfaat zakat itu mendekatkan hubungan dengan sama kaum muslimin, mempererat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ya takaful fil mujtama'il muslim, ya tolong menolong, bantu membantu, ya merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, ya kemudian lagi membersihkan harta yang berzakat, membersihkan jiwa yang berzakat, dan memunculkan sifat-sifat mulia, karakter-karakter bagus, baik, ya, berakhlak, bermoral, ya mulia. Ini yang diajarkan dalam agama kita, ya dalam agama kita. Ini barangkali ya sedikit masalah zakat, ya. Kita sebetulnya di Indonesia ini bersyukur adanya undang-undang tahun 2011 nomor 23 bangsa Indonesia nih, masyarakat Indonesia bersyukur pemerintah, meskipun ya pemerintah ini macam-macam tergantung rezimnya, namun untuk orang-orang tertentu, lembaga tertentu, ya masih bagus tujuannya itu. Semenjak berdirinya bangsa, semenjak merdeka bangsa Indonesia, ya itu usulan tahun 50 supaya ya ada semacam aturan khusus untuk orang Islam, zakat, warisan, pernikahan, termasuk masalah zakat ini, ya dari semenjak tahun 50, meskipun gagal banyak, prosesnya itu nggak gampang itu, untuk supaya syariat Islam itu ada regulasi yang disepakati oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah sehingga menjadi undang. Karena ajaran Islam itu kadang-kadang ada yang butuh kekuatan, ada yang mengawal dari pemerintah. Dulu Rasulullah wafat, ada orang ingkar zakat, nggak mau zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama ketika itu, lauqatilannahum, saya akan perangi mereka. Saya akan perangi mereka yang tidak mengeluarkan harta zakatnya, padahal ketika Rasulullah hidup mereka mengeluarkan. Ini kalau nggak ada pemerintah ketika itu, Sayyidina Abu Bakar mungkin nggak bisa memerangi. Tapi karena ada kekuatan, akhirnya akan saya perangi kata beliau. Dipaksa itu. Yang nggak puasa dalam Islam itu perlu dipaksa. Gimana caranya? Di penjara dari mulai pagi sampai sore, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih rokok kalau yang rokok. Ya, puasa dipaksa tuh. Ada. Kemudian zakat juga nih dipaksa. Kalau ada orang statusnya jelas, hartanya ada, ya kemudian nggak zakat, dipaksa. Dalam ajaran Islam itu dipaksa. Cuman maksanya ini ada aturan, nggak boleh yang bagus-bagusnya yang diambilin, jangan. Ada aturannya. Jadi alhamdulillah ada aturan, ada undang-undang pemerintah nomor 23 yang disahkan tahun 2011. Ini memihak atau mengatur kita orang Islam. Dan manfaat zakat tadi sudah dijelaskan, banyak manfaatnya. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, ya berjalannya nggak sembarangan itu nanti, tertata dengan baik. Maka ini alhamdulillah nih, ini usaha dari teman-teman dari Serang ini ingin berjalan dengan baik. Ada perbedaan antara UPJ, unit pengelolaan zakat, ataupun Basnas, atau semua modelnya, antara yang dapat rekomendasi resmi dari pemerintah, diakui yang mengangkat itu presiden pusat, gubernur, kemudian bupati, kemudian camat. Itu ada aturannya, tertata rapi itu, lengkap. Ya, dengan yang tidak resmi. Yang tidak resmi, nggak tahu ini resmi nggak nih? Resmi ya, udah dapat izin segala macamnya gitu ya. Nah, alhamdulillah resmi nih, aman. Ya, kalau sudah semacam ini sudah ada izinnya, ya kemudian dapat surat keterangan,
Nah, sehingga ini lebih aman, lebih aman. Ada juga sampai sekarang masih ada yang kemudian secara kepercayaan aja, percaya kepada kiai, percaya kepada ustadz, tolong dibagikan ini. Ada yang semacam kayak gitu. Yang namun kalau saya lebih cenderung kepada yang resmi. Karena banyak perbedaan-perbedaannya yang waktu saat ini tidak cukup untuk menjelaskannya satu persatu. Baik jamaah sekalian yang kami muliakan, ya sudah jam 10 kurang 10 ya. Menurut jam yang di sebelah sini, maka ini saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan, pengetahuan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung selanjutnya ya, kita serahkan yang baik. Oh, simbolis. Kami serahkan selanjutnya pengeras suara kepada Kang Faiz selaku pimpinan atau ketua MPU ya. Apa itu MPU itu? Mias Peduli Umat ya, Mias Peduli Umat, Masjid Imam Asy-Syafi'i yang peduli umat. Ini bagus sekali, luar biasa. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk ilmunya ya. Alhamdulillah kita berkumpul di pagi hari ini, selain mendapatkan nanti insya Allah sembako, dapat juga tambahan ilmu ya Bu. Allah tambahkan juga rahmat, ketenangan ya. Mungkin dari rumah tadi pusing, penat pikirannya dengan hutang segala macam. Alhamdulillah dapat ilmu dari Ustadz, lebih adem hati, lebih tenang pikirannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara pembagian sembako dari penyaluran zakat mal. Tapi nanti kita akan awali dengan simbolis ya dari pihak Ustadz Maksudi dan dari yang pertama saja Mustahik. Ibu siapa? Ibu Susilawati, mohon ke depan untuk penyerahan secara simbolis. Berikutnya. Oke. Afifah. Bipipah. Selanjutnya Eli Ernawati. Rosid. Oh, ini warung. Selanjutnya Tuti Alawiyah Hairudin. Sudah cukup simbolis ya. Selanjutnya berjalan Bu ya, ini ya. Dari jemaah Kampung Kedaung dulu Bu ya. Yaitu kalau ya sudah Aisyah Aspari. Silakan. Yang sudah silakan boleh pulang karena waktu ini ya, khawatir ada keperluan, silakan. Selanjutnya Eli Ernawati. Ada sudah?
Disusul Murtafiah Aswadi. Murtafiah. Silakan lanjut ya. Hah? Murtafiah. Ibu Murtafiah ya. Siap-siap Ibu Muhibah. Ibu Muhibah. Ibu Muhibah. Siap-siap dari laki-laki boleh Mas. Ustadz Habib dari Demak. Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya Sunayah Astari. Siap-siap Solehah, Ibu Solehah. Bilehah. Bilehah ya. Mustamirah. Mus. Mana ya? Siap-siap Rohani, Ibu Rohani. Ibu Rohani. Siap-siap selanjutnya Bi Mariana. Bi Mariana. Selanjutnya Bi Jawaria. Mariana ya. Bi Jawaria. Bi Rohani wis mau. Wis ya. Wis Bi Rohani. Terus Asia Mulki. Bi Asia Mulki. Selanjutnya Nyimirah. 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 Nah, Nyimirah. Siap-siap Bi Apipah. Apiyah. Apiyah. Nyimirah dulu, Nyimirah. Apiyah. Afia, siap-siap Nyi Kulsum. Yang siap-siap langsung maju Nyi Kulsum. Sarwi. Sarwi Mandor. Kulsum dulu, Kulsum. Nyi Kulsum. Nyi Kulsum. Sarwi ya. Leha Jarmin. Leha cepat. Ya, siap-siap Maesaroh Sukemi. Leha ya. Mae. Nyi Samsiah. Nyi Samsiah nimburinnya Nyi Samsiah, Nyi Samsiah. Nyi Samsiah. Bibarka, selanjutnya Bibarka, nyemburi Bisamsiah, Bibarka, Bisamsiah, Husna, di bawah Bibarka, Husna. Terus Wasalkah, Wakah. Iki Bibarka, iki Husna ya. Wasalkah, Wasalkah. Wasalkah maju. Asnawiyah, Mang Sarbini. Asnawiyah Sarbini. Laka Nindi. Oh, tandur konfit Asnawiyah pending ya.
Birisah. Ibu-ibu sing biasa ngaji ning ngriki ya sekitar wong 30-an, boten disungi cam sengaja karena memang jadwalnya ning ngriki pengajian ya. Ya, tapi boten untuk cam napik mantuk rehin, insyaallah untuk ya sing biasa ngaji ning ngriki kan boten disungi cam ya. Kemudian kaping kalih, wau kula ngomong nih sebagian ibu-ibu sing kula rasa mampu. Wau kan kula sampun ngomong nih sebagian ibu-ibu sing kula rasa mampu. Artinya boten mustahik, tapi wonten kebijakan saking panitia. Ampurane or kelingan wau ya. Wonten kebijakan ada ya nanti ya. Insya Allah ada ya untuk ibu-ibu yang mampu tetap artinya untuk jabrul kasr ya jangan sampai oh orang-orang dapat saya nggak dapat itu. Tetap ada perasaan ada gitu ya. Insya Allah alhamdulillah dari panitia ada kebijakan meskipun nanti mungkin nggak beda dengan yang ada di sini gitu. Jadi sabar, jangan pulang ya mudah-mudahan kebagian. Si, diloncat dikit sih, loncat bes enggak. BCA wa muhadi ya. Hasanah bisana. Bisana. Ya mampiro sah. Oh, woi ai. Gali belahan nang Mas dana. Terus mutoharoh. Nurhayati. Boyati. Nah, langsung ya. Terus wapiah. Wapiah. Wajib udur. Wapiah dulu wapiah. Hajah Habibah nimburi wajib udur ya. Wapiah. Iki wajib udur. Wajib udur. Wapiah. Tajibibah. Laka tajibibah. Belum hadir. Oh ini puskesmas Dipit. Muhayana. Wadijah nimburine. Wadijah. Bireni. Bireni. Nimburi bidijah bireni. Nimburi bireni mufarohah. Wadijah ya. Bireni. 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 Mufarohah. 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 Lamsari. Bilam, bilam. Ibu Ebo. Ibu Ebo. Ibu Ebo. Siti Maryam, Bi Maryam. Nimburi Ibu Ebo, Bi Maryam. Bi Maryam. Bi Maryam, nimburi Ibu Ebo. Bi kuliah. Iki Bi Maryam ya, Bi kuliah, Bi kuliah. Terus Welastri. Welastri, Welastri. Selanjutnya Yidul Hamid. Yaidul Hamid. Oh. Yaidul ya. Yaidul Hamid. Bimu. Bimu. Bimunah, nimburine Bimu, Bimunah.
Terus bijumani, wong kedawung. Ini bijumani. Maju. Maju bijum. Hilda. Hilda bukan di Hilda ke? Raka, belum ya. Marsiah, Mang Marsad. Napsiah, Binapsiah. Binapsiah ya. Warapiah, Warapiah. Warapiah nimburine. Bisana, Juher. Warapiah ya. Warap di sana. Sana Juher. Munajah, mun. Marpuah, Marpuah siapa Sukmaria. Munajah, para Sukmaria. Same siapa yang gawa? Iki Sukmaria ya. Bimunajah. Terus Bu Inah, Binah, Hazina. Nah. Iki bimunajah ya. Langsung. Biati, Boyati. Mena, Sumena. Temena. Ndi. Temena. Wasakma, Wasakma. Wasakma. Bu Haji Hairiah. Langsung. Gede loro. Sinten? Oh Haji Hairiah. Orang mana ya? Oh setua ya. Langsung bae di sana. Iya tanda. Dua. Orang iki. Selanjutnya Wasina. Sina. Oke. Kedaung wis ya. Wis dak ya. Selanjutnya dari Mohon maaf lamun nanaseng kehilangan duit. Ya, kehilangan duit ning kene ya, ning masjid. Katuran menghubungi kula. Ya, silakan menghubungi saya kalau ada yang kehilangan uang atau teman yang sudah pulang karena lumayan besar. Tapi enggak saya kasih tahu nominalnya, uangnya berapa lembarnya ya. Kalau kasih tahu nanti pada ngaku lagi ya. Nanti kita buktikan yang cuman ngaku-ngaku yang betulan. Ya. Jadi kalau ada yang hilang silahkan menghubungi saya. Warnanya warna merah atau warna biru nanti kita uji ya. Mohon maaf, terima kasih. Ibu kan pasti mau jatuhnya apa jatuh pun bukan. Oh regil berarti. Orang dili bangunnya Pak. Yes. Bisa jadi ya. Siki jemaah iki. Jamaah kampungan bisa Pak. Hamdan. Eli. Eli. Gantian. Oh iya datang. Bi Elidah ya. Selanjutnya Murtafiah Samudi.
Awas aja nih kene ya. Siap-siap Sutihat Mang Juber. Wenten Sutihat Juber. Wenten ya. Nur Hayati wenten. Nur Hayati. Wenten Ibu Nur Hayati. Ibu Saidah wenten. Ibu Saidah. Ibu Saidah. Wenten, Bu? Ibu Padah. Ibu Padah. Wenten? Ibu Oom. Ibu Oom wenten? Apa? Selanjutnya sebelum diserahkan Harus dilihat dulu. ini aja saya pegang ini baru pagi yang isi kita yang ini yang 3 lembar kemarin nggak ada ya di sini bahkan Yang ini kosong tadi berapa orang? Berapa orang? Ditung Mut, ditung. Ya, Tonggoni ya. Tonggoni. Masalahnya yes kok. orang Kalau ini mas selanjutnya dibuka aja ya. Dibuka aja lah. Nah, soalnya kan amplopnya nggak dilem ya. Khawatir kayak tadi kan nyeclek tuh kan, ketemu kan. Mungkin dibawa, kebuka, jatuh itu. Ya lanjut. Yang tadi ada isinya Bu, yang tadi dulu ada isinya. BPA Sutihat, Nur Hayati, Elida, Saida, Pada, Oom. Ada isinya amplopnya. Khawatir keluar pintu nggak ada lagi. Ya. Selanjutnya Ibu Sunayah. Suhaya apa Sunayah ini? Ya silakan. Siap-siap Maimunah, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Selanjutnya Ibu Santi. Ibu Santi. Ibu Santi ada. Ibu Santi ya. Bu Sulha. Ibu Eti. Ibu Eti. Ibu Sakiro. Ibu Sakiro. Ibu Suirat. Ibu Suirat. Ada ya? Ibu Jamroh. Ibu Jamroh ada? Jamroh, Bu. Ibu Jamroh. Ibu Suiki. Bu. Oh ya.
Ibu dereng. Ibu niki. Sinten namanya wau? Suirat ya. Ibu Jenab. Jenab apa Jihab? Jihab. Wenten? Sinten, Bu? Nami sinten? Oh iya, ya wes. Ibu Akia. Enggak. Ibu, amplopnya belum? Uangnya udah belum? Oh yang oh ini. Ibu sinten? Apia. Apia. Oh iya. Iku duitnya sampun tau kan? Oh iya. Ibu Salmi. Ibu Salmi wenten? Ibu Salmi. Siap-siap Ibu Supia. 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 Oh sampun. Kodepet. Iki Asia. Supia, Asia. Pun Supia mas sampun mau. Asia. Dikcoret. Nggih sampun. Wow, sampun mendhet. Oh ya. Asia. Asia ya. Ibu Caslia. Caslia. Ibu Sam'ah. Sam'ah. Ibu Sam'ah. Sam'ah. Siap-siap Ibu Rohimah. Ibu Sam'ah. Ibu Rohimah. Hah? Ada loro soalnya. Siji doang. Sam'ah wis mau ya? Oh iya. Buat udu. Bu Rohimah ya, Bang? Bu. Wow, sing mendet nika Sam'ah. Hah? Sulhah, wow. Sulhah pakai sampun. Masalah, anak sama, BG. Loncat dulu. Sing laka-laka loncat Berarti kan? Apa nih? Baru sih Pak. Terus loncat. Sing sampun ya. Rohimah. Iki siapa ki? Rohimah. Lia Lidan ini kada bete. Lia pundi? Tal'ah ya. Khadijah. Tal'ah Hadijah. Hadijah. Hajapiah. Sampai Hajapiah. Sami pun Ibu. Oh. Hajapiah. Oh, wis nikahane satu tahun. Bicuci. Bi Urpiah. Bu Rohilah. Semuanya bet. Guru ngaji pondok dan TPQ. Tepera. Ibnu Sab, yuk. Terus lanjut. Yana, Ustaz Yana.
Yana. Maghfirah. Nur Hayati. Nopi. Hawasi. Guru ngaji dia. Wis. Fitrah, Fitrah. Fitrah mana Kedaung ya? Kedaung. Hilda, Hilda di. Mag. Pak Lita Hilda. Wis ya, guru ngaji sanga kan? Guru ngaji sanga. Tinggal Tirtayasa. Kampung Baru wis ya, Kampung Baru. Oh, sing Dep Epan. Pan arannya siapa? Ya, Asmira. Man, iki bukan laka datanya masuk bae ya, apa ya? Seperti cam kan patokan cam. Terus, camir juga TA di soyak ya. Terus siapa sih gawe cam? Sing wilayah kena kan Bilal ya. Terus